Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jam sakyu ya, selamat jam hari ini. Saya masih di acara di Cianjur Inisiatif. Saya ditemani dengan Kang Wowo. Narasumber kita masih di Pak Gangan ya, Pak Gangan. Ini kita elaborasi nih, explore nih. Beliau nih lifestyle-nya nih, denger nih. Memang beliau udah sebagai pengusahanya udah dari awal, dari sejak SMA dia sudah merintis usaha-usaha. Dengar-dengar ini jadi bisa bos bagi tutut pengalaman nggak? bisa berbagi pengalaman gak nih? Ya. Sebagai bos tutut online katanya nih. Gimana nih Pak nih? Ya, jadi saya memang dari kecil sebenarnya ya. Iya. Dari mulai sekolah SD itu sudah jualan. Mulai kalau dulu kan ada tuh yang yang di termos kecil itu kan. Kecil. Yang es apa itu namanya tuh? Es roti. Nah, Ya. es roti, Es yang kayak ini gitu ya, lah. Es mambo. Nah, es mambo ya, saya jualan es mambo. betul. Sekolah itu jadi karena dulu kan saya sekolah itu tidak pernah dikasih uang jajan kan kayak gitu. iya, Jadi gimana caranya saya bisa jajan ya? Betul. Jualan es. Jualan kayak gitu. es, Nah, betul. jualan es, terus jualan es mambo, jualan opak gitu kan. Nah, itu bukan punya saya, punya paman. Punya paman. Nah, betul. nanti kita kan dapat komisi tuh dari satu. Pokoknya saya tuh setiap hari itu dapat keuntungan itu sekitar 1.000 sampai dengan 1.500. Nah, itu karena dulu itu kan 1.000 itu udah besar lah. Wah, besar. Udah betul, cukup betul. Angkot besar aja lah. 50-100 rupiah. Ya. Iya, Nah, itu betul, kan betul. saya lulus SD itu lulus SMP itu kan 99, masuk SMP itu berarti kan di bawah 99 itulah. Berarti 99, ya sekira 92-an lah. 92-an lah. Tahun 92-an itu kan udah masuk SD, lulus sekolah SD itu 99. Nah, di SMP, waktu SMP juga sama jualan kayak gitu, jualan. Iya. Itu di rumah dulu tinggal asli Cianjur Asli atau Cianjur. di mana Asli tuh Pak? Cianjur. Di mana? Pak? Saya di daerah Warung Kondang. Warung Kondang. Kebetulan dari kecil saya tinggalnya sama nenek kayak gitu, tinggal sama nenek. iya. Nah, jadi mulai dari SD, SMP sampai dengan lulus SMA itu saya pas jualan. Nah, bedanya itu pas lulus SMA itu saya coba buka usaha sendiri, jualan keripik singkong. Oh iya, Nah, ngampas ke warung-warung. singkong, Usaha Pak. pertama. Iya. Nah, Ini jadi dengerin ini. dulu teman-teman. itu ini mungkin sebagai masukan juga buat generasi yang sekarang ya. Generasi sekarang. Dulu itu saya pas lulus mau lulus STM, sekolah STM itu kan saya juga ngambil jurusan otomotif. Nah, ada guru sekolah bahasa Inggris saya, kebetulan beliau juga belum belum menikah, namanya Pak Robi lah. Nah, awalnya dari beliau, dia yang memberikan inspirasi ke saya. Beliau bilang ke saya begini, Gan, nanti kamu setelah lulus sekolah ini mau kemana? Mau dilanjut kuliah atau seperti apa? Saya bilang mau kuliah, saya bilang kayak gitu kan, ambil jurusan teknik. Terus dia bilang, jangan kuliah, mendingan kamu kerja aja dulu, karena belum tentu kamu sekarang keluar SMA terus kuliah, nanti setelah kuliah dapat kerja, belum tentu juga. Iya. Mendingan kamu kerja aja dulu. Setelah kerja biar tahu profesi yang sesuai dengan bidang kamu itu apa, baru kamu lanjut sekolah. Nah, seperti itu. Jadi kan kebanyakan hari ini orang anak-anak sekolah inilah kan yang lulusan SMK, contoh misalkan dia jurusannya teknik informatika misalkan. Iya. Lulus sekolah kejuruannya di teknik informatika, nyari ke kuliah langsung, lanjutin lagi. teknik informatika. Setelah itu keluar cari kerja susah, bingung saya mau kerja apa kan gitu. Mau kerja sebagai operator gengsi ya kan, karena apa, S1. Oh iya, S1 ya kan? betul. S1 kerja operator, sedangkan lowongan pekerjaan kebanyakan operator. Iya. Kan kayak gitu. Udah gitu hari ini kebanyakan kan perusahaan pas buka lowongan pengalaman minimal sekian tahun. Nah, gimana orang punya pengalaman, orang yang baru lulus? Nah, ini nih teman-teman nih ya, netizen nih buat teman-teman anak muda nih. Milenial sama Gen Z nih kan biasanya Pak Wo cuman di jari doang mainnya nih. Dia kerja ya suruh ibunya, susah. Nah, ini ada saran atau tips yang diberikan dari Pak Gangan ini untuk teman-teman yang para milenial Gen Z ini, jangan apa tadi? Jangan gengsi lah. Jangan gengsi, betul. Intinya kan gini, kalau memang tujuan sekolah itu adalah tujuan awalnya bagaimana supaya mendapat pekerjaan, bisa bekerja, artinya selesai sekolah SMK,
atau SMA, kalau memang tujuannya mau bekerja ya sudah cari kerja aja dulu. Kayak gitu. Kalau udah dapat kerjaan baru lanjutin pendidikan. Pendidikan. Kuliah. Seperti Ini itu agar juga tidak menjadi beban orang tua, biaya kuliah dan sebagainya. Iya. Nah, setidaknya Mandiri ya mandiri lah. Setidaknya kan begini, ketika dia punya pengalaman, contoh lah saya. Ah, Saya dulu kan selesai STM itu, sekolah STM itu saya jualan keripik singkong, tidak langsung bekerja. Iya, Yang iya. tadinya maunya kuliah, saya berwirausaha lah udah usaha. buat keripik singkong. Tapi karena memang waktu itu di bulan Juli kalau nggak salah ada pergantian dari minyak tanah ke gas. Terus saya masih ingat itu harga minyak goreng dari 9.000 naik jadi 16.000. 16.000. Akhirnya bangkrut. Oh, Nah, nggak kuat ada modal kan kayak kenaikan gitu. ya itu ya. Terlalu inilah. Nah, akhirnya dari situ saya mulai merantau ke Bekasi. Iya, iya. Merantau ke Bekasi. Tahun berapa itu? Merantau ke Bekasi itu 2007. 2007 saya merantau ke Bekasi, kerja di catering. Oh iya. Nah, perusahaan catering. Gaji pertama yang saya terima itu 250.000 sebulan. Nah, wah pokoknya menderita lah kita di sana ini kan. Iya, Kayak gitu. Nah, agak singkat, ini juga lah. itu saya bertahan selama 2 tahun kerja di catering dengan gaji terakhir itu 500.000. 500.000. Nah, 500.000. Memang waktu itu kita dapat fasilitas kayak tempat tidur, makan kan kayak Makan gitu. gratis ya. Bukan gratis. Nah, habis itu saya mulai kerja di pabrik. Iya, Nah, salah satu pabrik elektronik Elektronik. Di mana, Pak? Di mana? di Bekasi, di kawasan Jababeka. Oh, Jababeka. Sampai akhirnya saya kecelakaan kerja ini, Pak. Oh. Nah, ini kena Ini mesin. tangan ini kena mesin ya? Iya, bukan digigit keyep, lain. Oh. Bukan digigit. Keyep lain itu. Iya, iya, Itu betul, ya, betul, memang betul. kena mesin. Itu kena mesin ya, dulu kan Pak, saya ya? kerja sebagai operator crushing. crushing Jadi ya, crushing itu pemotong dia gitu ya, Pak. menghancurkan material dan sekaligus mengolah bahan-bahan material. Contoh kayak misalkan pembuatan kaca helm itu kan dari ABS apa kan kayak gitu. Iya, iya, iya. Di cutting kan itu ya? Ya, di mesin crushing dia penghancur darurat. Jadi penghancur saya sampai hari ini pendengaran itu kalau sambil makan yang kayak misalkan makan kerupuk, kalau sambil diajak ngobrol itu nggak mendengar. Karena memang ada gangguan ya, akibat dari mesin. Akibat dari mesin itu tadi ya, Pak Boy. Jadi 2010 saya mulai kerja di pabrik. Mulai dari pabrik elektronik, pabrik makanan, terus pengerasan baja sampai terakhir kerja itu saya di ini perusahaan berjangka. Jadi kalau berbicara saham-saham kita ngerti lah kan gitu. Oh iya. Mengenai apa namanya Bollinger Band, stokastik kayak gitu indikator-indikator itu paham karena memang Beda, forex Ya. beda ya? sama forex. sama ya. Sama di dengan forex. forex, sama dengan forex kayak gitu. Karena kan semua analisa pasar itu kan nah, kadang ada teman saya dia kuliah di Universitas Trisakti. Ya. Ya kan jurusan pasar modal. Ya. Nah, ketemulah dengan kita, ngobrol panjang lebar. Wah, saya juga paham sebelah kayak gitu kan. Ini Bollinger Band, stokastik, moving average, Iya. terus jenis-jenis candle, ada pin bar, candle, pin bar, pin bar, buy, sell kayak gitu kan. Iya, Dia bilang, "Buset, Abang ini ngerti juga ya kayak gini, padahal nggak kuliah." Loh, dia bilang gitu kan. Saya meskipun nggak kuliah tapi ngerti karena kita punya pengalaman. Udah pengalaman duluan. Kayak gitu. Nah, saya ingat waktu itu kata guru saya waktu di SMK itu jurusan bahasa Inggris. Kalau Gan-Gan memang katanya apa tujuan sekolah STM itu pengen bisa montir, gak usah sekolah di STM, Nggak usah. mendingan di bengkel aja. Ya. Ya kan kayak gitu. Langsung masuk ke kejuruan, bengkel. langsung masuk kan di kayak situ. gitu. Oh, Nah, tapi kalau tujuannya ingin apa namanya mencari ilmu, mencari ini kan mungkin beda lagi kan gitu. Tapi kalau tujuan awal memang pengen bengkel doang kayak gitu, ya sudah belajarnya langsung di bengkel. Karena gini, ada Skill skill langsung kan. Ada orang yang tidak pernah sama sekali sekolah. Kan gitu. Tapi setiap hari dia di bengkel. Kan kayak gitu. Ya. Nah, ada ini orang yang sampai dengan perguruan tinggi yang nggak pernah Sampai menyentuh bengkel. insinyur. Ya kan sampai dengan insinyur. Tapi pas begitu nol. Mereka Ada punya teori kemampuan, doang. kan kayak kita itu. Nah, artinya Prakteknya susah berarti. sama begitu. Saya kalau contoh lah saya misalkan hari ini sebagai di HRD lah kan kayak gitu. Iya. Nah, saya hari ini bisa dipercaya oleh beberapa perusahaan-perusahaan kan gitu karena ada pengalaman kan kayak gitu dan pengalaman yang saya dapatkan ini tidak diajarkan di sekolah kan gitu memang apa namanya ya dengan sendirinya aja kayak misalkan dulu pengalaman saya pernah kerja pabrik elektronik, Iya. industri elektronik, industri makanan, Makanan. industri manufaktur kan kayak gitu, juga. Perbankan tadi kan juga. ya alhamdulillah kan gitu. Yang belum pernah itu saya di retail Oh, di retail ya. belum pernah Iya, kalau iya. retail. Indomaret retail tuh. Oh iya, iya. Jangan sebut merek katanya. Jangan sebut merek. Ya. Retail. Jangan Nah, jadi sebut merek. farmasi pernah Farmasi, kan kayak gitu. Ya dikit-dikit paham lah. Iya. Kan kayak Tukang gitu, obat, farmasi. tukang obat. Iya. Ini nih gimana nih Pak Won nih? Karena beliau kan
dengar-dengar nih usaha tututnya udah sampai ke Cianjur Nah, Selatan. tutut ya. online. Tutut Tutut online-nya itu ini sampai Cabangnya banyak cabangnya banyak. Iya. Ini kan Konter-konter. merintisnya gimana nih dari awalnya itu? Dari mana nih? Ceritanya begini gimana? mengenai masalah tutut itu. Jadi awal itu kan saya sudah menemukan titik jenuh dengan kegiatan industri lah kan kayak gitu. Iya. Jadi dulu itu kan saya sering dikirim ke Sumatera, ke Jawa, Pekalongan, Semarang, Iya. Bekasi, Jakarta, ya gitulah tiap hari bolak-balik kan Iya, kayak itu. iya. Ini udah Tugas mulai- kerja iya, ya. tugas kerja mulai jenuh kita kan, Iya. mulai jenuh, capek. Nah, itu di usia sekitar 28 tahun kalau nggak saya. Saya waktu itu masih usia 28 tahun, saya Iya. pikir saya pengen pensiun kan kayak gitu. Pengen di rumah saja. Nah, tapi bingung harus ngapain kan gitu, usaha apa. Ya kan, singkat cerita saya pulanglah ke rumah. Udah pensiun berhenti. Saya di rumah diem karena kan basic saya juga advokat sama kan kayak gitu. Iya, Ini iya, advokat. Nah, ada teman dari Jakarta telepon. Bang, lagi di mana? Cianjur, saya bilang kayak gitu. Ada apa? Ini ada kasus kejahatan tanah katanya. Berapa luasnya? 23 hektar. Adalah pemiliknya. Wah, udah berhitung kan? Udah Woi, berhitung. kenceng juga nih. Waduh. Buset, lawyer mantap kan nih. pasti perhitungan Iya kan? nih. Kalau lawyer 23 hektar Jakarta. Waduh, Pak. 23 hektar. Itu kasus Daging pertama, gitu. itu kasus Kasus pertama. pertama itu. Enggak, udah sebelumnya juga udah kasus berapa kan. kasus, Cuman di antara semua kasus itu yang paling besar. Yang paling besar ini. Mainlah saya ke Jakarta kan, Betul. teman ceritalah dia mengenai kasus konsep ini. Oh, sudah. Oh. Nah, pas lagi bahas kasus kayak gitu, nah saya kan buka HP, ya kan, pas iya. gila maksudnya itu mau browsing mengenai tanah tersebut, Tanah kan, tersebut. kasus tersebut. Nah, pas begitu dibuka browsing, yang muncul itu ada berita apa namanya pedagang tutut omset per bulan 18 juta katanya. Oh, itu. mantap. Itu terinspirasi dari situ. Iya, Oh. nah saya bacalah Iya, kan mantap. iya. Mantap juga nih Sintia yang jualan tutut bisa nyampe 18 juta per Iya, bulan iya, kan iya, gitu. iya, iya. Nah, saya iseng-iseng lah waktu itu di grup Facebook Cianjur tuh ada Paguyuban Peduli Cianjur. Oh, iya. PPC. Nah, PPC itu ya. Saya posting lah di PPC itu, ya kan. Saya posting buat jajak pendapat. Iya. Kalau misalkan saya jualan tutut dengan harga 10.000, beli 2 gratis ongkos kirim, mau pada beli nggak? Ternyata banyak yang pada pesen tuh. Iya, iya. Sampai minta nomor HP dan sebagainya. Padahal waktu itu saya Buset. belum jualan tutut, Wih. baru mau rencana. Masih Nah, rencana. Konsumen pertama itu saya lupa namanya, tapi dia karyawan Indomaret, karyawan inilah, detail kan Iya, gitu iya. karyawan ini. Jangan sebutkan. Jangan merek. sebut kayak nama karyawan dulu. ini, ya kan? Nah, dia Iya. telepon, Oke. Kang, saya pesan tutut ya, katanya besok dikirim. Waduh, ini pada saat saya posting malam, Betul. ya kan? Nah, 2 jam kemudian itu banyak yang WA, minta pesanan. Itu pokoknya banyak lah, ada sekitar 50 orang yang pesan. Pesanan tutut. Kan saya bingung, orang saya lagi di Jakarta ngebahas tutut, apa Iya. ngebahas kasus kan kayak gitu. Kasus. Ini tiba-tiba Ini ada tutut. tiba-tiba nih Nah, yang- sampai saya yang bilang pesen tutut sama nih. tim gitu. Iya. Saya mau balik dulu lah ke Cianjur. Kenapa? Ini ada yang pesen tutut. Wah, gila lu, katanya ini lagi bahas kasus lo malah jualan tutut katanya. Enggak, ini saya juga nggak enak nih, udah banyak yang pesan kan Betul, gitu. betul. Sampai bisa nggak dikirim besok katanya tututnya? Itu kan hari Selasa kalau nggak Selasa. salah, hari Selasa lah. Saya bilang, waduh, Kang, mohon maaf, nggak bisa saya kirim. Iya. Kenapa? Betul. Soalnya ini perintah guru saya, jualannya harus mulai hari Sabtu. Padahal sebenarnya saya lagi di Jakarta. Sebenarnya itu teknik gitu ya kan. Waduh, ini gimana sih? Ini serba-serbi pengusaha tutut nih, teman-teman. Ini Baru pertama serba-serbinya. cek ombak. gitu Nah, ya. Iya, cek ombak. Cek ombak, kayak gitu Ini kan. harus Nah. ditiru nih, harus ditiru nih. Nah, abis dari situ, saya baliklah ceritanya ke Cianjur Iya, kan. iya. Bingung, aduh nyari tutut nih. Saya ke sawah sengaja tuh, cari tutut. Wah, ternyata di sawah sekarang udah gak ada tutut. Waduh. Mungkin karena efek ini pupuk kimia ya, Pupuk kayak kimia gitu. dan sebagainya. Aduh, gimana ya? Saya cerita lah sama tetangga, sama teman-teman di kampung gitu kan. Akhirnya Saya butuh jangari tutut ya kan. Nah, belum. Nah, saya butuh tutut, saya bilang kayak gitu kan. Oh, berapa per kilonya katanya? Udah, mau berapa? Ya udahlah 5.000 per kilo deh saya beli. Saya bilang, oh ya udah katanya. Begini, Bang, katanya. Karena di kampung saya dipanggil Abang kan. Oh iya. Nah, kalau tutut gampang katanya, kita bisa cariin. Tapi siapin aja dulu rokok sama kopi katanya. Udah kita siapin rokok sebungkus dan kopinya lah. Iya, itu. Kopi habis, rokok habis, tutut gak ada. Aduh, Makin pusing. teman-teman. Ini waktu sudah hari Kamis. Sedangkan pesanan hari Sabtu udah Hari saya Sabtu, janjiin iya. kan. Aduh, ini bagaimana pas hari Jumat pagi itu juga belum dapat Belum juga tutut. dapat. Sedangkan pesanan Udah banyak. Udah banyak. Kan kayak gitu. Iya, Waduh, iya, ini iya. gimana? Akhirnya saya ngobrol sama teman lagi kan, Iya, satu iya, lagi. iya, iya. Itu tututnya si Iip aja katanya dia punya, katanya iya, iya. anaknya di Jangari katanya Oh, kayak iya, gitu. iya. Nah, di Cianjur ini kan Jangari ya. Iya. Iya. Nah, saya mainlah ke Jangari, singkat cerita ke sana, dapatlah tutut. Pertama kali belanja tuh saya 45 kilo. Habis itu sehari malah kurang. Iya.
pengiriman itu mulai dari Cibeber, daerah Noyod, sampai dengan pasar GSP. Iya. Cipanas. Cipanas, Oh, pasar Cipanas. GSP Cipanas. Nah, itu modalnya pokoknya tutut itu saya dulu beli 3.000 per kilo dari sana, 3.000 per kilo dengan artinya per 40, pokoknya saya pinjam uang waktu 2000 berapa itu? 2016-an lah. 2016-an. Oh, baru ya, nih, baru. 2016-an. Baru Ya, kemarin. baru 2016. Nah, modal awal itu 150.000 kurang lebih. Itu pun saya pinjam dari adik saya. Nah, saya pinjam uang dari adik 150.000. Dari 150.000 itu saya belanjain tuh semua termasuk bumbu dan sebagainya. Iya. Nah, itu jadi uang 600.000. Wih, Tapi, wih, seneng nih. kenceng juga nih. Kenceng nih, Wah, kenceng. Waduh, coba saya malam saya coba iklan lagi. Iklan. Ya kan? Ternyata masih banyak. Jadi pertama belanja itu saya 45 kilo habis langsung, belanja kedua itu 50 kilo, belanja ketiga itu satu kintal terus. Kan kayak itu terus 1 kintal. Nah, dari keuntungan tersebut dalam waktu 1 minggu itu saya punya karyawan 15 orang. Wih, Karena Allah. kita nggak sanggup untuk delivery kan kayak gitu. delivery dan sebagainya. Nah, jadi kita pakai teknik juga tuh delivery itu. Nah, jadi modelnya Gimana tuh? tekniknya gini, Tekniknya ini gimana kan tuh? lucu juga nih. Ya. Jadi tim delivery itu ada sekitar 7 orang. 7 orang. Itu semua kita bagi titik. Ada yang di Ramayana titiknya itu. Jogja. Ada yang di di Cibeber, ya kan perbatasan-perbatasan ntar ini. Iya. Ke Surung Kondang kan Iya, kayak gitu. iya. Nah, itu pun mereka jadi dari rumah udah bawa tutut. Oh. Nah, dengan berbagai macam varian rasa kan gitu. varian Nah, rasanya itu kan ada saus tiram, saus padang, iya, kecap pedas kan Iya, gitu, iya. bumbu kuning, Betul. sama cabai hijau kan kayak gitu. Iya. Nah, nanti kita iklan di Facebook kan, Facebook. di iklan Facebook. Siap delivery. Contoh misalkan ada yang minta pengiriman dari Cipanas. Nah, Kang bisa nggak kirim ke Cipanas? Oh bisa, saya bilang gitu. Iya. Ini pengirimannya dari mana? Saya bilang dari Warung Kondang. Wah kejauhan atau Kang dari Cipanas ke Warung Kondang? Katanya. 5 menit sampai. Saya bilang gitu. Waduh, Wah, yang bener ini nih. trik and Serius. tipsnya. Saya bilang gitu kan serius. Gak percaya, coba aja Iya, pesan. iya. Kirimin aja alamatnya. Ha-ha. Saya bilang kan. Terus kalau nomor rumahnya berapa? Kita pasti kirim 5 menit sampai. Ya udahlah. Kirim ke Lonbow katanya. Cipanas ada Lonbow tuh. Iya, ada kan? Lonbow seatasan. Nah, sebenarnya paginya itu orangnya sudah standby di Cipanas Wih, yang ngirim itu. strateginya Jadi jam keren. 7 itu udah berangkat dia ke Cipanas. Iya. Udah ada agen lah, kita coba Agen, di Cipanas. agen, iya. Dia standby di dekat pasar Cipanas. Iya. Saya bilang, "Nih ada Di pembeli Lonbow," saya bilang gitu kan. Ini lokasinya ini. Nah, pada saat sedang ngobrol dengan si konsumen, nah kita kan persuaan nih sama konsumen. Iya, Pesanannya tututnya apa saja, mau berapa porsi. Sebelumnya kita minta dulu alamatnya. Oh, nah, si iya. pengirim ini dia udah mendekati rumah. Aduh. Pas begitu dia pesan, ya udah Kang, saya pesan misalkan tutut saus padangnya 2, saus tiramnya 1. Ya udah, oke, dikirim sekarang. Barang itu langsung nyampe diketok depan rumah. Wih. Ya kan? Karena memang udah nongkrong di sana, ya kan? Udah jalan Iya, ya? udah jalan. Sampai Ini hebat bener, ini teknik marketingnya ini hebat banget dia nih. sampai dia bilang, Iya. "Loh, Kang, saya tuh barusan perasaan baru WA. Akang Iya. bilang lagi di mana, lagi di Warung Kondang. Ini tiba-tiba langsung nyampe, ini lewat mana? Lewat pintu Doraemon." Kan? Nah, dia sampai minta begini, "Coba kirim Sherlock terkini, bener gak situ di Warung Kondang?" Kita Iya. kirim Sherlock terkini. Memang Iya. bener kita di Memang rumah kan. ada di rumah. Dari Warung Kondang. Iya. Cuman yang ngirim udah di sana dari pagi. Itu teknik. Nah, itu satu. teknik marketing Nah, memang. yang teknik sama yang penjualan kedua, memang promosi butuh kan kayak Promosi. gitu. Nah, jadi saya bilang setiap pembelian 3 porsi gratis 1 porsi. Iya. Nah, tapi dengan catatan harus upload di Facebook, dipoto, terus di Facebook di tag kita. Tag Nah, kita. minimal contoh misalnya kayak Pak Bambang nih, Iya. beli tutut ke kita atau Pak Wo beli tutut ke kita nih, Iya. ya kan? Review Nah, gitu. dia review kan, minimal kan teman yang berteman di Facebooknya nanya. Nanya. Beli di mana? Beli di mana? Kamu beli Kan di kayak mana, gitu. kan? Harga Nah, berapa? Harga berapa kan itu pengirimannya cepat ini kilat. Padahal memang sudah tersebar. Jadi kan, kayak gitu. itu trik and tipnya jadi bisnis Ah, membesar itu ya, seperti seperti itu. Ya, sampai dengar-dengar sampai Ada setiap nanti 2 mah- ton katanya. Ya, ya nyampe. Nyampe 2 Nah, ton, Pak. jadi Makin saya konter nantinya. jadi dari situ kan kita jualan online terus. Online terus. Nah, secara delivery terus. Nah, ini juga ternyata tidak efektif kan kayak gitu. Artinya kan saya coba bagaimana mendekatkan dengan pasar. Pasar. Nah, karena kan setiap pembeli itu pasti nge-WA ke kita. Dan contoh misalkan
orang Cipanas ada sekian ratus orang, Iya. orang Cibeber ada sekian ratus Iya. orang, kan kayak gitu. WA-nya kan ada, kita di save. Nah, saya punya database kan kayak gitu. Oh, di Cipanas udah kita buka outlet di Cipanas. Nah, kayak gitu. Jadi dari Karena situ pasarnya udah jelas. udah jelas. Kita Udah buka ada outlet. melihat Ya, grafik data peta ada. lokasi Ada pasar kan kayak gitu. Kita buka Base outlet di datanya Cipanas, terus buka outlet lagi di Yogyakarta Cianjur, buka outlet di Ramayana, terus di Ciranjang, buka outlet lagi di di Jebrod kan kayak gitu. Buka outlet di Cibeber. Terus berdasarkan ini aja kita berdasarkan data pasar kita ada di mana aja. Kan Ini kayak nih gitu. yang Nah, Jadi jadi itu strategi dagang. strategi. seperti itu. Jadi memang di awal-awal itu dengan 150.000 itu, alhamdulillah dalam waktu 6 bulan itu saya punya outlet 3. Nah, dengan omset per bulan per hari itu rata-rata paling kecil 700.000. Nah, tapi kalau di Sabtu Minggu itu bisa nyampe 2 juta, 2,5 juta. Itu satu outlet apa? Dari tiga? keseluruhan outlet, Oh. dari keseluruhan outlet. outlet, Ya, dari 3 outlet. Tapi ini kan kalau saya lihat kan sebenarnya kan kita lihat Tutut apa sih kan Tutut ya? Tutut, Tapi ya. ternyata Tapi punya nilai memang ekonomis punya kan gitu, yang daya sangat ekonomis tinggi, atau nilai ekonomis yang tinggi kan gitu. bagus ya. Kayak Oh, omset berarti 30 juta lah per bulan Ya, lah, kalau dia 30-an, rata-rata 30-an lah. Ya. 30-an. Nah, Tutut itu per kilonya itu kalau kita beli di Jangari itu harganya 3.000. Bahkan kalau saya nekat sebenarnya kalau kita kejam Kejam. kita bisa harga di 2.000 juga. Ah. Kan kayak gitu. Karena Tutut itu kan tidak terkoreksi oleh dolar. Ya kan? Mau dolar mau bagaimana dolar naik bahkan ataupun kita juga bisa tetap bisa harganya. memainkan harga kan kayak Mainkan gitu. harga. Kayak kita yang Oh, sendiri yang iya. bisa mainkan Monopoli harga. harga kan di ya situ. udah. Lo kalau Iya. mau jual kan kayak gitu. Nih Iya. kita belinya banyak ya Beli kan banyak. 2.000 kan gitu. Tapi ya enggak lah. Iya. Terakhir itu harga 4.000 per kilo Iya, saya. iya, Nah, iya. 4.000 per kilo. Dari 1 kilo itu untuk 3 porsi. Satu porsinya harga 10.000. Iya. Jadi kalau saya hitung-hitung biaya kos produksi itu untuk 1 kilo itu biaya kos produksinya itu sekitar 10 ribuan. 10.000. Nah, 10.000. Memang yang Bumbu segala ya itu bumbu. tenaga- Memang yang tenaga agak kerja. ininya itu kan di harga jahe gitu Iya, kan yang iya. fluktuasi naiknya cukup inilah kan kayak gitu. Signifikan ya. Jahe sama cabe. Cabe. Nah, karena yang Iya. untuk yang pedas-pedas ini kalau di kayak jahe, cabe, bawang ya di bawang-bawang itulah. Memang yang paling parah itu di harga bumbu. Bumbu ya, Paling di kayak kemarin rempah-rempahnya itu ya. Jahe itu sempet harga 70 kan kayak gitu. Iya. Kayak cabai juga nyampe kemarin Ya, aja cabai itu 100 harganya ya. sampai 100, sekarang 100 itu ya. harga 60 kalau nggak salah cabai itu kan. Iya, iya. Nah, memang tapi tututnya. Jadi kalau misalkan harga bahan bakunya tinggi, bahan bumbunya tinggi, tututnya kita turunin harganya kan kayak gitu. Oh iya. Kan kasih tip anak-anak kalau mau mulai usaha itu apa aja lah. Apa aja? Nah, kalau saya sih buat anak-anak muda Kiat-kiatnya nih ya, bagusnya yang gimana? pertama dalam membuka usaha itu tetap kita harus punya analisa juga ya, SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Nah, artinya ketika kita mau mencoba membuka usaha, kita harus benar-benar menganalisanya. Kayak tadi lah misalkan contoh, hari ini kan kebanyakan orang ada tetangganya jualan bakso. Ya kan? Rame nih. Rame. Kita Ikut berpikir, wah saya juga jualan bakso. Ah, Artinya kita jadi pesaing. Ini kan sudah banyak pelanggan. pelanggan. Kita malah mau jadi pesaing, salah itu. Kalau mau Konsep itu salah salah, berarti ya? menurut saya salah. Seharusnya ketika ada, tetangga kita nih jualan bakso rame, ya kan? Iya. Kita jadi suppliernya, jangan jadi pesaing. Oh, jangan pesaing. Kan Togenya. harus kolaborasi, harus kolaborasi. Iya, kayak iya. gitu. Contoh misalkan kayak sekarang Sausnya. nih di Cianjur kan banyak nih padang-padang 10.000, Ah, ya. ya kan? Itu rata-rata sehari itu padang-padang yang 10.000 itu ayamnya itu 1 kilonya seharinya itu habis sekitar 5 sampai dengan 10 kilo. 10 kilo. Kalau kita bisa pegang 10 rumah nasi Padang aja, lumayan kan gitu, Pak. Kan gini, kita tinggal bagaimana menjelaskan si warung Padang tersebut. Contoh misalkan, Pak beli ayam ke Mana pasar berapa misalnya? kan Iya. kayak gitu. Sekian, Iya. kan kita anggaplah misalkan harganya 40.000. Iya. Nah, 40.000 itu kan dia harus mengeluarkan biaya transportasi. Transportasi. Ya kan? Betul. Kayak gitu, waktu dan Ongkos sebagainya. dan waktu dan sebagainya. Kita bilang, mau nggak dari saya harganya misalkan sama, tapi saya kirim langsung. Nah, itu. Delivery. Ya, delivery langsung kan gitu dengan potongan menyesuaikan. Kopi dulu, kan kayak kopi gitu. dulu Nah, sekarang kopi ini kan dulu. sebenarnya bisa saja dilakukan kan Iya, gitu. Ini iya. kan potensi juga. Ya kan contoh lah misalkan kayak di kalau di perumahan. Perumahan-perumahan nih. Kan mereka jarang bukan petani rata-rata. Pasti beli beras kan. Beras. Beli beras. Ya sudah. Mau kita samperin Delivery juga? Delivery aja. Mau nggak nih beli dari saya? Harganya sama tapi kita anter. Daripada dia harus capek. Karena sekarang orang itu udah pada malas keluar. Online aja Ya terus kan, sekarang online, di rumah tidur ya kan? online, semua Nah, online. karena dulu saya kenapa dengan tutut itu dengan harga 10.000 beli 2 gratis ongkir kan Iya. kayak gitu. Karena memang kan
jumlahnya banyak pesanannya. Iya. Jadi misalkan kalau pengiriman itu kita dibuat dulu rutenya kemana nih? Oh misalkan Cipanas, oh kita mau kirim ke Cipanas. Iya. Misalkan dari mana Panembong, Panembong, itu iya. sejalur. Jadi Iya. saat sekali ngirim itu bisa 100 porsi. Waduh. Artinya kan ketutup juga untuk tuh. operasional kan kayak gitu. Iya, Sama. ketutup. Satu begitu jalan juga ya. Kayak tadi lah misalkan untuk anak-anak muda ini yang mau buka usaha, Iya, yang kita gak perlu harus modal yang besar. Nggak kan perlu kayak ya? gitu. Nggak perlu. Nggak perlu. Bagi saya justru saya itu setiap buka usaha itu nggak pernah ada yang modal yang besar. Kalau modal besar itu malah rusak, hancur, rugi terus kan kayak gitu. Hancur nih, teman-teman. Tapi kalau kayak Tutut modalnya cuman kurang lebih 150.000, alhamdulillah masih bertahan kan kayak gitu. Iya. Kayak Yang penting sekarang itu tadi ya. ulah kaera, Nah, leungitkeun kaera, bahasa Sundanya begitu. lah. Leungitkeun kaera, gedekeun kawani. Aduh, tong digedekeun hutang. Jadi Pak Bambang kesimpulannya gini, Iya. kerja kerasnya waktu muda, jangan Iya. kerja keras waktu tua Iya, gitu kan. betul. Jadi Saya waktu tuanya posisi tinggal hari ini tuh menikmati. menikmati. sekarang ini posisi begini pun saya tetap digaji. Meskipun ngobrol kayak gini digaji. Iya. Karena kan saya sudah punya outlet dan yang lainnya kan kayak gitu. Iya, betul. Jadi Tutut yang sudah bekerja. autopilot. Ini memang walaupun Tutut jalannya cuman kecil gitu, tapi Ya, sama itu. beliau ini Tutut ini bisa jalan cepat dan menghasilkan uang. Nah, Itu netizen yang perlu sampai- kita ambil hikmahnya itu. Ya, sampai hari ini alhamdulillah gitu ya, saya dipercaya menjadi seorang direktur utama di salah satu perusahaan. Iya, iya. Alhamdulillah. Itu juga bukan karena saya punya duit atau apa, tapi karena memang berdasarkan pengalaman saya kan kayak gitu. Jadi betul. ada orang yang percaya, ya udah saya percaya sama Bapak, ini pegang, tolong ini, ya alhamdulillah kan kayak gitu. Alhamdulillah. Dan saya dari dulu ya, yang namanya kerja, kalau nggak ada tidur siangnya saya pasti keluar. Kayak itu, nggak mau saya kalau kerja itu harus ada tidur siang. ada pokoknya. tidur siangnya. Nah ini seru juga nih kalau kita Jadi ya ini kalau nih. kayak Coba kerja, waktu ya. ya, kan Cuman gitu. memang itu tadi ya Pak Agan kan terima kasih memang Siap. waktu ini sudah menunjukkan 30 menit ya Pak. Iya. 30 menit. Oh ya. iya, Pak Bang, jangan lupa Ya, ini gimana buat netizen. Buat netizen nih yang Kalau mau pesen tutut, pesen Tutut. Kemana itu pesen Tutut? Kemana? itu kalau di GrabFood ada kedai tutut dan siput. Kedai Tutut dan Siput. Nah. Pakai online nggak? Enggak, Enggak. ada kedai tutut dan siput Sawah Gede sama kedai tutut dan siput Sirnagali. Ah, ada Kayak gitu. dua tuh. Dua, ada dua, tuh. tinggal 2 outlet karena Iya. kena COVID. Kopi. Ya kan? Jadi Tutut juga kena kopi. Bisa diulang lagi secara jelas, ulang Ya. lagi. Tolong jelas Nah, biar jadi, dijelasin nih. Kalau mau pesan sekarang kemana? itu yang bertahan itu baru tinggal 2 outlet lagi, yaitu kedai tutut siput Sawah Gede dan kedai tutut siput Sirnagali. Jadi bisa order di GrabFood, GoFood ataupun aplikasi GoFood, yang lainnya. Ya. aplikasi yang lainnya. Nah, teman-teman, Ada diskon itu. ada diskon juga diskon nih. 20%, lagi diskon 20%. 20%. Ya, Kalau pokoknya kalau ngebagiin ini apa Nah, sama- konten kita lah. ya, Ah. sama kualitas apa bedanya tutut kita dengan yang lainnya ya. Jadi kalau makan tutut, Pak Bambang pernah makan tutut kan? Oh, iya betul Nah, itu kan betul. Saya pernah. kapan Ketagihan. dimakan itu ada kriuk-kriuk kayak gitu kan. Kriuk-kriuk, Nah, itu kan anak tutut. Nah, kalau punya kita enggak. 90% daging. Kayak gitu. Nah, nggak ada ini saya pernah anaknya. coba, teman-teman. Saya pernah coba makan tutut di beliau ini. Kalau dulu-dulu saya dari petani yang lain, ya, makan tutut itu kayak ada kres Telur itu ada anaknya. telur bayinya tutut itu biasanya pencuciannya nggak optimal. Bukan, Tapi bukan itu, kalau Bang. kalau yang di beliau Ada bidannya. di sini ada bidannya. Jadi Nggak ada. yang anaknya Anaknya itu kecilnya lahir dulu. udah lahiran duluan. Kalau nah ini, iya. nah ini nih yang, Kalau di yang Facebook, jadi nah ini yang lucu lagi itu gini. Iya. Facebook yang untuk jualan tutut itu namanya nasi kotak Cianjur. Oh. Jadi bukan tutut. Bukan Ini. tutut. Bukan, Tapi- Facebooknya itu nasi kotak Facebooknya. Cianjur. Nasi kotak. Kalau Karena Instagram ada Instagram. Instagramnya ada tutut online. tutut online. Kalau Instagramnya tutut_online, kalau Facebooknya itu nasi kotak Cianjur. Karena dulu sempat buka catering juga. Oh iya. Kalau Grabnya tadi teh lupa kalau di Grab Kedai tutut dan siput. kedai tutut dan siput. Nah, Sawah itu. Gede dan Sinagali ya. Nah, itu teman-teman ya bisa pesan di situ langsung Dan rasakan kenikmatan. dan rasakan tutut kenikmatan Cianjur. tutut yang mempunyai bidannya. Dan Itu aja teman-teman ya dari saya dari Cianjur Inisiatif. Ya. Saya Bambang dan di tempat Kang Wowo. Kang Wowo dan Pak Pak Gangan, Gangan. terima ya. kasih. Terima kasih Pak Gangan Sampai sudah jumpa hadir lagi acara di lain ini. kesempatan acara. Kita akan kembali lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.